Yo guys, video ini lanjutan dari video alur cerita Cat Jietai Kano Chinite Season 1. Buat yang belum nonton, silahkan tonton dulu video sebelumnya ya. Halo guys, halo kawan-kawan. Selamat datang dan apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel YouTube Mas Syams. Berikan like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tambahkan kritik saran di komentar dan selamat menikmati. Setelah kedatangan Yao ke markas JSDF, dia sangat kecewa dengan penolakan yang dilakukan JSDF. Ia pun bertekad untuk mencari Itami dan meminta pertolongan kepadanya. Sementara itu, Itami sedang berada di ibu kota untuk melaksanakan sebuah misi, yaitu menjamu para senat kekaisaran dan menunjukkan beberapa senjata yang dimiliki oleh Jepang. Sugawara dan Putri Pinya juga memberikan jamuan di istana kepada para senat, supaya mereka bisa mempererat hubungan antara Jepang dengan kekaisaran. Itami dan timnya juga menunjukkan senjata dari Jepang kepada para senat. Para senat yang terkejut pun bisa langsung menyimpulkan bahwa mereka hanya akan kalah telak jika berperang dengan Jepang, dan langsung menanyai pihak Jepang apa yang diinginkan Jepang supaya bisa berdamai dengan kekaisaran. Ternyata Jepang meminta emas sebanyak 500 juta suwani sebagai bentuk ganti rugi dari pihak kekaisaran atas penyerangan Ginza kala itu. Putri Pinya yang terkejut pun langsung meminta Sugawara agar merundingkan ulang hal tersebut dengan para senat. Lalu malam harinya, pihak CSDF yang berada di tempat lokalisasi ibu kota, yaitu wilayah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, kedatangan para manusia setengah hewan yang sedang gelisah. Sersan Mayor menyadari suatu hal, para hewan akan panik dan gelisah saat gempa bumi akan terjadi. Sersan pun memerintahkan pasukannya untuk melakukan pengungsian secepatnya. Lalu benar saja, gempa besar pun kemudian terjadi. Setelah gempa reda, Itami mengatakan kepada Pinya bahwa kemungkinan akan ada gempa susulan, dan Pinya pun berniat melaporkan hal tersebut kepada ayahnya. Di dalam istana, Pinya pun melaporkan semua keadaan kepada ayahnya, sekaligus memperkenalkan Itami kepada Kaisar. Tim Itami dan Kaisar yang semulanya ingin bekerja sama dalam mengevakuasi penduduk malah kedatangan Zolzal, anak pertama dari Kaisar dan juga seorang putra mahkota. Zolzal ternyata juga mengetahui akan ada gempa susulan dari budak orang Jepang, karena ternyata sebelum terjadi peperangan di Ginza, Zolzal dan pasukannya sudah menculik beberapa orang dari Jepang dan membuatnya menjadi budak. Itami yang mengetahui hal tersebut pun sangat marah. Akhirnya malah terjadi keributan di dalam istana. Tim Itami menghabisi beberapa prajurit dan membuat Zolzal babak belur. Mereka pun mengatakan kepada Kaisar bahwa mereka akan memikirkan perdamaian setelah kekaisaran mengembalikan orang-orang Jepang yang telah diculik. Lalu, tim Itami pun kembali ke markas CSDF. Lalu, saat Itami sedang berada di markas, dia diberitahu oleh Yanagida bahwa sebelumnya ada seorang Dark Elf yang datang dan meminta CSDF untuk membunuh naga api. Itami yang mengetahui hal tersebut berbahaya ternyata juga menolak misi tersebut karena tidak ingin ada temannya yang terbunuh. Yanagida terus membujuk Itami supaya dia mau menerima misi tersebut, bahkan menyuruh Itami untuk melihat apa yang terjadi pada Tsuka. Ternyata, sebelumnya Tsuka sudah mengalami depresi stres akibat kehilangan ayahnya, dan Yao malah menambah parah stres yang diterima Tsuka. Bahkan saat Itami menemui Tsuka pun, Tsuka menganggap bahwa Itami adalah ayahnya. Pada akhirnya, Itami pun memutuskan untuk pergi membunuh naga api, karena ia yakin jika dendam Tsuka terbalaskan, Tsuka akan kembali normal. Ditemani dengan Rory, Rei, dan juga Yao, mereka pun berangkat menuju ke kediaman klan Yao. Di Ngarai Rorudom, tempat kediaman para Dark Elf, Itami dan teman-temannya yang berada di sana tiba-tiba didatangi oleh naga api, dan pertempuran pun terjadi. Itami pun akhirnya memaksa Tsuka untuk menerima kenyataan bahwa ayahnya telah meninggal, dan naga api tersebutlah yang telah membunuh ayahnya. Itami juga memaksa Tsuka untuk melawan naga tersebut, dan membuat naga tersebut mundur untuk sementara. Lalu esoknya, ketua klan Yao pun menyuruh Itami untuk memburu naga api di sarangnya. Itami pun melatih beberapa anggota klan yang sudah siap bertempur dengan senjata yang dibawa olehnya. Malam harinya, mereka pun sampai di sarang naga, dan Itami memasang banyak bom C4 ukuran 72 kg, dan Itami sangat yakin naga tersebut akan terbunuh jika terkena ledakannya. Belum selesai memasang jebakan, naga api sudah datang ke sarangnya, dan memaksa anggota klan Yao dan tim Itami bertempur menggunakan senjata. Dalam pertempuran ini, semua anggota klan kecuali Yao telah tewas, dan Itami pun berusaha untuk mengaktifkan bom yang sudah terpasang.
Beruntung, bom berhasil meledak dan naga tersebut pun tewas. Sekeluarnya dari sarang naga, Itami dikejutkan dengan dua anak naga yang tiba-tiba datang bersama adik Rory. Adik Rory berniat untuk mengalahkan kakaknya dengan bantuan dua anak naga tersebut. Beruntung, CSTF yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Yanagida bahwa Itami pergi membunuh naga pun datang membawa bala bantuan. Akhirnya, dua anak naga dan adik Rory pun berhasil dikalahkan. Lalu Itami pun kembali ke markas, dan ternyata dia diberi penghargaan oleh jenderal, dan ternyata Raja Provinsi LB juga tidak mempermasalahkan Itami yang bertempur di wilayahnya. Dia malah memberi gelar bangsawan kepada Itami. Kemudian, Itami diperintahkan dan dibebaskan untuk mencari sumber daya alam di dunia lain tersebut. Itami akhirnya pergi ke kota Rondel, karena di sana Lele berniat untuk mengikuti ujian untuk mendapat gelar master. Sementara itu, di Istana Kekaisaran, Kaisar mengumumkan kepada para senat bahwa ia telah menyetujui perundingan damai dengan Jepang. Hal itu membuat Putri Pinya lega, tetapi hal itu juga membuat Pangeran Zolzal marah. Ia tidak terima, karena Kekaisaran menyerah begitu saja kepada Jepang. Ia pun akhirnya meracuni Kaisar dan mengkudetanya. Setelah Kaisar jatuh sakit, akhirnya Zolzal yang memimpin Kekaisaran. Di bawah kepemimpinan Zolzal, Kekaisaran memutuskan untuk berperang dengan Jepang. Zolzal pun mengadakan operasi Oprich Nina, yaitu operasi untuk menangkap para senat pro perdamaian dan bebas untuk menghukum mereka. Para pasukan Oprich Nina pun berusaha menangkap Kasel, salah satu senat pro perdamaian yang sedang makan malam di kediaman keluarga Dueri. Kasel dan Seri berhasil kabur melalui jalan rahasia, tetapi mengorbankan ayah dan ibu Seri dengan membakar rumah mereka sendiri. Kasel dan Sherry pun berusaha pergi ke istana kedutaan Jepang di dekat ibu kota untuk meminta bantuan kepada Sugawara. Ternyata, sesampainya mereka di sana, Sugawara menolak permintaan Sherry karena sebelumnya para atasan Jepang melarang CSTF untuk ikut campur urusan senat dikarenakan beberapa negara sedang berkunjung ke dunia lain. Jika Jepang terlibat dengan peperangan tersebut, Jepang akan dianggap pembuat kekacauan dan mendapat kritik dari dunia. Hal tersebut pun membuat Sherry kecewa. Dia akhirnya ditangkap oleh anggota Oprich Nina dan dia terus berteriak memanggil Sugawara. Akhirnya Sugawara yang tidak kuat melihat hal tersebut pun menghentikan anggota Oprich Nina dan menyuruh pasukan Mawar yang mengawal istana kedutaan menyerang Oprich Nina. Pasukan Oprich Nina pun akhirnya berhasil dibuat mundur oleh pasukan Mawar. Akibat keputusan Sugawara ini, Menteri Pertahanan pun ikut mendesak Perdana Menteri yang baru untuk mengizinkan CSTF membantu para senat yang ditangkap. Tetapi Perdana Menteri tetap kekeh tidak mau melakukannya. Jadi para senat untuk sementara waktu pun harus melindungi dirinya sendiri. Bahkan Putri Pinya yang tidak mau memundurkan pasukan mawarnya pun ditahan oleh Zolzal dan dikurung di dalam penjara. Kemudian di Rondel, ternyata Rere juga diincar oleh peniup seruling, orang yang berniat membunuh Rere tetapi tidak ingin mengotori tangannya sendiri. Sebelumnya, kabar bahwa Rere ikut serta dalam membunuh naga api telah tersebar ke seluruh penjuru kekaisaran. Hal tersebut membuat beberapa orang iri padanya. Bahkan saat Rere di atas panggung, ia pun diincar oleh orang suruhan peniup seruling. Beruntung, orang-orang yang mengidolakan Rere pun berhasil menyelamatkan Rere. Setelah kejadian itu, terungkap bahwa si peniup seruling yang mengincar Rere adalah Pangeran Zolzal. Itami juga diberitahu bahwa istana kedutaan dan Putri Pinya sedang dalam bahaya. Itami pun bergegas menuju ibu kota untuk menyelamatkan mereka. Lalu beberapa hari kemudian, beruntung, pasukan Mawar berhasil bertahan melawan para anggota Oprich Nina. Dan akhirnya, para pasukan CSTF pun datang untuk membantu para senat yang ditahan dan melindungi istana kedutaan. Dengan cepat, CSTF berhasil melumpuhkan tentara naga, menguasai gerbang barat, dan bisa masuk ke dalam penjara untuk membebaskan para senat. CSTF pun mengungsikan para senat keluar ibu kota. Lalu di istana kedutaan, CSTF juga berhasil membantu pasukan Mawar untuk menghabisi anggota Oprich Nina. Saat semua musuh berhasil dihabisi, kemudian bos menyuruh CSTF untuk membantu pasukan Mawar yang terluka, dan dia pun nekat pergi ke ibu kota untuk menyelamatkan Pinya. Kolonel Kengun tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia pun mengirim bantuan untuk bos. Tapi sayangnya, karena Jenderal CSTF hanya membatasi operasi sampai jam 6 sore, dan juga Pangeran Zolzal yang mengerahkan seluruh prajuritnya, membuat Putri Pinya belum berhasil diselamatkan.
Itami yang kembali dari Rondel pun datang ke wilayah lokalisasi, dan di sana ternyata dia siap dibantu oleh timnya. Mereka pun merencanakan rencananya untuk merebut Putri Pinya kembali, dan rencana mereka pun dilaksanakan sesegera mungkin. Itami yang menyamar dan dengan bantuan timnya berhasil melumpuhkan para penjaga. Itami akhirnya berhasil masuk ke dalam istana kekaisaran. Di dalam istana, keributan pun terjadi. Zolzal melepaskan seekor ogre raksasa untuk mengajar Itami dan timnya. Tetapi, ogre tersebut dapat dengan mudah dikalahkan oleh Lerei dan Rory. Setelah pertarungan tersebut, Zolzal masih bersikeras ingin melawan Itami. Lalu tiba-tiba, seorang sniper dari luar menembakkan pelurunya hampir mengenai kepala Zolzal. Dan Itami mengancam, jika pertarungan terus berlanjut, peluru berikutnya pasti akan tepat mengenai kepala Zolzal. Kami pun akhirnya berhasil membawa Pinya dan juga Kaisar Maul. Dalam perjalanan pulang, Kaisar Maul pun tersadar, dan dia mengatakan bahwa dia mengangkat Putri Pinya sebagai pemegang tahta berikutnya, dan diharapkan bisa mengalahkan Zolzal. Tapi ternyata, Pangeran Zolzal sudah ketakutan terlebih dahulu. Dia trauma dengan suara tembakan dan memutuskan untuk pergi kabur dari kekaisaran. Dan ternyata lagi, Pangeran Zolzal telah diperdaya dan dicuci otaknya oleh Gyule, seorang gadis kelinci yang diperbudak oleh Zolzal. Gyule memang berniat untuk mengadu domba kekaisaran Zolzal dengan Jepang, agar dia bisa membalaskan dendamnya, karena dahulu Pangeran Zolzal telah menghancurkan negaranya. Lalu 10 hari kemudian, pelantikan Pinya pun diselenggarakan dan berhasil membentuk pemerintahan yang baru yang akan berdamai dengan Jepang. Itami pun kembali ke dunianya untuk mengikuti pameran komik India di Ginza, dan cerita pun tamat. Ya, secara keseluruhan, cerita dari anime ini emang bagus. Dia gak hanya fokus sama satu alur cerita, tapi juga fokus dengan alur cerita yang lain. Dan nanti, pada akhirnya, keseluruhan alur itu bisa digabungkan menjadi satu. Animenya juga memberikan pesan, selama kita bisa berdamai, kenapa kita harus berperang? Oke, sekian, dan terima kasih.